piye ngirim tugas kelompok aneh? Tapi Remita. Tika, di sini. Nah, Tik, kan ada panduan penilaiannya. Nanti kita diskusiin. It's easy. Iya, telepon grup ah. Halo, aku Ilvia Nur Aziza. Aku Citra. Aku Rosa Presna Paramita. Aku Mirna Laini Dewi. Halo, aku Brilian Akbar Kapri. Dan aku Tika Agustina. Di sini kami akan mengulas sedikit tentang buku pelajaran, buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan kepribadian, dan buku pengayaan keterampilan. Buku teks pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, kelas 11. Kelebihan buku ini telah mencakup keakuratan dalam konsep teori, pemilihan contoh, serta keakuratan pelatihan, sehingga peserta didik dapat dilatih berpikir kritis melalui tugas dan pelatihan yang tepat. Kedua, buku ini juga telah mencakup keterpusatan pendekatan project-based learning, sehingga peserta didik juga dapat dirangsang metakognisi, daya imajinasi, kreasi, dan cara berpikir kritisnya. Kelebihan yang terakhir, buku ini juga telah mencakup bagian pendahulu, bagian isi, dan bagian pemudah yang disajikan secara runtut dan jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan isi yang terdapat di masing-masing titik. Akan tetapi, buku ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu ketiadaan penyertaan puisi dan ilustrasi yang dapat mendukung sajian materi, serta terdapat ketidaksesuaian antara gambar dengan konsep yang akan diusung. Selain itu, buku ini juga kurang menyinggung adanya aspek pengembangan wawasan kebinekaan, peninggalan leluhur, budaya bangsa, persebaran keanekaragaman alam, serta keunikan daerah. Padahal, hal-hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan rasa cinta tanah air pada peserta didik. Terakhir, buku ini juga belum memuat rangkuman dan ringkasan pada bagian penutup, sehingga ini mengurangi nilai relevansi sistematika penyajian dengan pokok bahasan, serta kurang menjembatani kebutuhan peserta didik melalui rangkuman dan ringkasan yang tepat. Koreksi inilah yang diharapkan akan menjadi pertimbangan untuk penerbitan buku teks bahasa Indonesia yang lebih baik untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian terhadap buku pengayaan pengetahuan. Buku pengayaan pengetahuan yang aku pilih kali ini adalah buku sosiologi kelas 10 SMA. Untuk penilaian kualitatif yang aku lakukan, memperhatikan 4 komponen. Yang pertama ada komponen materi, yang kedua ada komponen penyajian, yang ketiga ada komponen bahasa, dan yang terakhir ada komponen grafika. Nah, langsung saja untuk komponen materi. Secara keseluruhan, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, pada buku tersebut memiliki komponen materi yang sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Hak cipta dari buku tersebut sudah disertai dengan kelayakan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Sumber kepustakaan yang digunakan pun sudah layak. Buku tersebut menyajikan implementasi yang sesuai dan dengan teknik penerbitan lazim. Kemudian yang kedua ada penyajian. Berdasarkan penilaian, secara keseluruhan dalam buku tersebut sudah menyajikan materi yang bersistem. Materi mudah dipahami, materi sebagian besar berkenaan dengan elemen-elemen sosial kehidupan masyarakat, sehingga pembaca atau siswa dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosialnya. Untuk dapat memahami lebih jauh dalam mengembangkan pengetahuan sosial, disediakan pula tabel studi kasus yang dapat membantu pembaca atau siswa dalam menganalisis implementasi sosial yang simetris dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga ada bahasa. Secara keseluruhan, dalam buku tersebut sudah menggunakan bahasa yang etis, komunikatif, dan fungsional, sehingga pembaca dapat memahami pengetahuan yang disajikan. Bahasa yang digunakan pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Ejaan dan tanda baca sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang terakhir ada grafika. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, secara keseluruhan pada bagian grafikanya, yakni pada bagian ilustrasi sampul, belum sesuai. Namun pada bagian jenis hurufnya sudah sesuai dan memiliki keterbacaan tinggi bagi pembacanya. Kulit buku atau sampulnya kurang memiliki daya tarik karena pada bagian isi kurang diselaraskan. Namun, pada bagian isi buku tersebut mampu bermanfaat bagi pembacanya. Buku pengayaan kepribadian berjudul Permusuhan Lino dan Kimo. Kelebihan buku ini, yang pertama, bahasa yang disajikan ringan, komunikatif, mudah dipahami bagi siswa sekolah dasar. Kedua, materi yang disampaikan itu mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia dan juga terdapat nilai-nilai yang dapat digunakan di dalam kehidupan. Misalnya seperti rasa tolong-menolong dan ramah tamah itu terdapat di dalam buku ini.
ketiga, buku ini juga tidak terlalu tebal, disajikan dengan tulisan yang tidak terlalu kecil, jadi memudahkan pembaca untuk membacanya. Kemudian, yang terakhir, cerita yang disajikan itu menarik, sehingga membuat pembaca tidak cepat bosan terhadap topik cerita. Tetapi buku ini terdapat kekurangan. Pertama, grafika pada kulit buku kurang mencerminkan isi buku. Kedua, di dalam buku tidak terdapat ilustrasi, jadi pembaca harus membayangkan sendiri bagaimana alur dan kondisi tempat dari cerita. Ketiga, masih ada kata-kata yang salah pengetikan. Dan yang terakhir, penilaian buku pengayaan keterampilan, judulnya membuat keju, yogurt, dan kefir dari susu kambing. Secara keseluruhan, materi yang disajikan baik, ternyata cukup lengkap. Nggak hanya memaparkan cara membuat keju, yogurt, dan kefir dari susu kambing, tetapi juga ada penjelasan tentang manfaat-manfaatnya, motivasi untuk berwirausaha, juga beberapa tips. Buku ini juga nggak mengandung unsur sara, diskriminasi, kemudian juga nggak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Masuk ke bagian bahasa, secara keseluruhan pemilihan diksinya bagus, cukup baik, ringan, fungsional, kontekstual, efektif, dan efisien. Tapi karena sasaran pembacanya cukup luas, beberapa kalimatnya terlalu kaku. Kemudian, layoutnya juga kurang konsisten. Nggak semua paragraf dibuat menjorok, jadi ada beberapa yang dibuat menjorok, ada juga yang enggak. Kalau memang disetting menjorok, seharusnya semua paragraf dibuat menjorok, nggak cuman beberapa. Di bagian grafika, gambar dengan penjelasannya sesuai, tapi ada beberapa bagian yang jenis dan ukuran hurufnya malah terkesan nggak rapi. Meskipun gambar ilustrasinya sesuai dengan apa yang dijelaskan, tetapi kurang menarik. Balik lagi, karena sasaran pembaca buku ini luas, mungkin akan lebih baik kalau beberapa gambarnya dalam bentuk kartun. Tapi di samping itu, buku ini nyaman dilihat dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. 해볼 수도 없는 말들을 내뱉는 걸 알아. 덜 힘들게 했고 눈물로 살게 했던 미안한 마음에 그런 거야. 하지만 난 말야